Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Bangkit Saputra. Di sini saya guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Karangrejo. Yang pada kesempatan hari ini saya akan membersamai anak-anak semua untuk tur visual museum-museum yang ada di Yogyakarta. Tetapi tidak semua saya tampilkan pada kesempatan kali ini, cuma beberapa museum-museum besar saja yang ada di Yogyakarta. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video setelah ini. Terima kasih. Membicarakan Museum Affandi tentu tidak bisa lepas dari maestro seni lukis beraliran ekspresionis tersebut. Affandi merupakan sosok unik yang teguh dalam laku keseniannya. Seluruh hidup Affandi adalah berkarya, termasuk dalam pembuatan galeri sekaligus museumnya. Museum Affandi didirikan pada tahun 1962 dan dikelola secara pribadi. Pada tahun 1974, museum baru diresmikan oleh Profesor Dr. Ida Bagus Mantra, Dirjen Kebudayaan Departemen P&K Republik Indonesia. Saat ini museum yang terletak di atas tanah seluas 3.500 meter persegi ini dikelola oleh Yayasan Affandi. Nah, ini kebetulan lukisan Uyut yang juga waktu itu merasa agak sedikit terenyuh karena Mami sudah tunangan umur 15 tahun dan ini dilukis di India. Nah, ini sudah sampai di lukisannya Uyut Mariati meluk Mami karena waktu itu Mami kan masih tanggung ya, dan Mami nakal sekali. Mungkin Aki memeluk itu supaya aku tuh bisa diikat. Terus gambar yang di belakang itu the end of bagaimana dia melukis yang terakhir dengan kuas. Di dalam museum ini saya masih sebagai ketua yayasan, di mana juga ikut mengawasi bahwa dalam keluarga ini kita secara utuh melestarikan karya Bapak. Pak Affandi mempunyai banyak lukisan yang pada awalnya hanya akan dimiliki untuk beliau dan anak cucunya, supaya beliau setelah meninggalkan dunia, beliau bisa meninggalkan lukisan-lukisan itu untuk anak cucunya. Kenapa Jogja dipilih sebagai kota untuk beliau untuk bertempat tinggal dengan keluarganya? Salah satunya kota Yogyakarta adalah kota pariwisata, yang dimana bisa dibilang bahwa kota Yogyakarta adalah kota kawah canda di muka daripada para seniman-seniman. Museum Affandi mencatat secara keseluruhan sejarah kreatif Affandi.
baik yang berupa lukisan maupun benda-benda yang digunakan Afandi dalam melakukan kerja kreatifnya. Masuk ke kompleks museum dengan segera kita bisa merasakan kegelisahan dan energi Afandi yang meledak-ledak luar biasa. Salah satu bangunan yang mencolok adalah rumah Afandi dan kamar gerobak yang terinspirasi oleh karavan. Kondisi gerobak dan rumah ini sampai hari ini tidak berubah, hanya saja fungsinya yang berubah. Sejarah kreatif Afandi bisa kita lihat lewat display rapi di Galeri 1. Sebuah mobil Mitsubishi Galant GTO dan sepeda rilih tahun 1975 melengkapi koleksi di galeri ini. Mobil Mitsubishi Galant GTO keluaran tahun 1970 itu telah dimodifikasi berdasar selera artistik Afandi dan merupakan mobil kesayangan Afandi yang selalu menyertainya ketika melukis keluar kota. Afandi merupakan garda depan pelukis ekspresionis Indonesia, bahkan dunia. Teknik pelototan Afandi yang legendaris menyajikan realitas dengan jujur dan polos. Lukisan-lukisan ini bisa kita jumpai di Galeri 2. Dimulainya lukisan pelototan itu sebenarnya semua itu tidak dengan kesengajaan, tetapi papi bilang gini, kalau saya menggunakan sebuah palet lalu dengan kuas itu sangat membuang waktu. Jadi saya ingin semua itu saya tidak pakai, langsung tiba dipegang, terus diulaskan, dipelototkan di atas kanvas, terus di sapuan dengan tangan. Nah, dengan itu dia merasa bahwa emosi itu hanya bisa bertahan 1 jam. Jadi lukisan seberapa besar pun tapi bisa menyelesaikan kurang kadang-kadang dari 1 jam. Banyak penikmat lukisan mengenal Afandi karena potret dirinya yang dieksplorasi dan dilukisnya sendiri dengan berulang-ulang. Namun, tidak banyak penikmat lukisan Afandi menyadari bahwa selain melukis dirinya, Afandi juga suka melukis matahari, tangan, dan kaki. Ketiga objek itu memiliki makna yang dalam bagi Afandi. Matahari yang berarti sumber kehidupan, tangan untuk berkarya, dan kaki yang memiliki makna melangkah maju. Jadi, berkarya adalah langkah untuk terus maju. Selain untuk mendisplei koleksi lukisan Afandi yang berjumlah hampir 300 lukisan, Museum Afandi juga mendisplei karya-karya dari seniman lain seperti lukisan dan patung. Karya-karya tersebut didisplei menyatu dengan museum yang didesain asri dan mengikuti kontur tanah yang tidak rata. Yayasan Afandi selaku pengelola museum juga menyediakan public space untuk pelukis-pelukis lain mengadakan pameran di galeri. Tentang bangunan ini memang pabrik tidak memakai atau dibantu oleh seorang arsitek. Dasarnya dia ingin mempunyai ciri khas bangunan itu sendiri. Karena ini banyak sekali pertanyaan, memang atapnya itu seperti daun pisang. Itu oleh karena masa kecil papi bersama 2 saudaranya sakit cacat. Waktu itu tidak ada pengobatan dari dokter, tapi hanya dibaringkan di atas daun pisang dan ditutupi juga daun pisang. Begitu sudah 2 minggu, papi dan 2 saudara ini dibuka daun pisangnya, kakaknya meninggal, papi hidup, adiknya juga meninggal. Nah, dia merasa bahwa daun pisang itu yang menyelamatkan. Sebagai sarana edukasi masyarakat untuk memperkenalkan lukisan,
Museum Affandi membuka kursus melukis Sanggar Gajah Wong yang terletak di samping Studio Gajah Wong. Terus kita juga mendirikan sebuah sekolah gambar yang dinamakan Studio Gajah Wong. Nah, maksudnya supaya pengunjung juga bisa merasakan kayak apa sih gayanya Affandi. Museum Affandi juga dilengkapi berbagai fasilitas untuk menambah kenyamanan pengunjung, seperti perpustakaan kesenian dan kebudayaan, kafe loteng, dan art shop. Pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Ini para pahlawan-pahlawan yang telah gugur selama perjuangan. Di antara mereka adalah teman-teman kakek. Selamat jalan kawan. Selamat jalan. Monumen Jogja Kembali merupakan salah satu monumen yang mengabadikan sejarah perjuangan di Indonesia. Monumen ini terletak di Dusun Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Monumen Jogja Kembali dibangun pada tanggal 29 Juni 1985. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Paku Alam ke-8 dan baru diresmikan pada tanggal 5 Juli 1989. Arsitektur Monumen Jogja Kembali menggambarkan sebuah gunung kecil dengan segala implikasi simboliknya yang mengambil dari kekayaan tradisi lokal berupa candi atau mandira. Dalam konsep ini dapat ditangkap sebuah gambaran gunung kecil ditempatkan di lereng gunung yang sebenarnya yaitu Merapi. Dengan konsep ini, monumen terletak di satu garis imajiner yang menghubungkan Merapi, Tugu Palputih, Keraton Ngayogyakarta, Panggung Krapyak, dan Laut Selatan. Penamaan Jogja Kembali memiliki makna yang besar bagi Indonesia. Berfungsinya kembali pemerintah Republik Indonesia
Tentara Belanda ditarik dari ibu kota Indonesia Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Dan kembalinya Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta Menteri dari Pembuangan dan kembali ke Yogyakarta. Iya, tapi yang jangan ditarik-tarik. Yang kan sudah tua, menggeh-menggeh nih. Ini adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Beliau adalah pahlawan kemerdekaan. Sebagai generasi penerus, kamu harus seperti Jenderal Sudirman, punya semangat untuk berjuang. Ngerti? Mari kita lihat ke sana lagi. Bagian pertama dari koleksi Museum Jogja Kembali berupa benda-benda yang berasal dari sekitar masa kemerdekaan Indonesia sampai masa agresi militer Belanda dengan kurun waktu 1945 hingga 1949 terdapat di lantai 1. Zaman dulu kakekmu itu berjuang pakai kalbu runcing kan? Itu dari Kiai Haji Syekh. Jadi belum ada senjata yang ini, kita sudah memakai itu aja berani. Ngerti? Jadi perjuangan itu tidak harus memakai senjata yang lengkap. Cukup dengan bambu runcing, mereka lari terbirit-birit. Ayo kita ke sana sekarang. Koleksi yang paling menarik bagian ini terkait dengan Jenderal Sudirman, seorang jenderal besar yang memimpin perang gerilya dalam keadaan sakit dan harus menghadapi medan yang sangat berat. Namun hal itu tidak mengurangi semangat Jenderal Sudirman untuk memimpin pasukan menghadapi Belanda. Salah satu tandu asli yang digunakan semasa perang gerilya dihadirkan dengan utuh di bagian ini. Selain tandu, koleksi lain diantaranya dokar dan meja yang pernah digunakan Jenderal Sudirman. Kita melihat tandu di mana Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman selalu ditandu di dalam perjuangannya. Ini tandu yang selalu menemani Bapak Panglima Jenderal Sudirman. Beliau bergerilya dari keliling desa ke desa, dengan semangatnya dia berjuang, meskipun dia sakit paru-paru, tapi dengan semangat yang tinggi. Dia berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang ditanyakan? Kalau gitu, saya. Jangan takut loh. Lantai 2 Museum Jogja Kembali, bagian relief pagar langkan menguratkan narasi-narasi penting sejarah Indonesia dalam bentuk relief. Narasi dalam relief ini dimulai dari kemerdekaan Indonesia, pertempuran Kota Baru tahun 1945, serangan udara sekutu 27 November 1945,
Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia tahun 1946. Ada pula Perjanjian Linggarjati tahun 1947 serta penandatanganan Perjanjian Renville tahun 1948. Tak luput ada serangan umum 1 Maret 1949. Panglima Besar Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Seluruh relief berjumlah 40 dan narasi ceritanya dapat dinikmati dengan untuk ketika pengunjung berjalan searah jarum jam. Ini buku. Di sini dulu tempat penarikan tentara Belanda. Tanggalnya 29 Juni tahun 1949. Di sini ada si Sultan dan Belanda. Yang Loh, boy, kamu mana? Iya, kemana? Yang kan kesel banget nih. Ini istirahat. Ayo lagi. Sebentar. Pada bagian dalam lantai 2, kita seperti diajak masuk ke lorong waktu di mana peristiwa-peristiwa penting sejarah Indonesia disajikan dalam diorama dalam ukuran life size. Beribu kali Belanda melancarkan siasat licik. Beribu kali Belanda berusaha menancapkan kembali kuku-kuku penjajahannya. Meski kemerdekaan, Diorama-diorama tersebut menyajikan bentuk perjuangan fisik dan diplomasi pemimpin-pemimpin perjuangan Indonesia. Nah, kalau ini diorama menggambarkan ketika Panglima Besar Jenderal Sudirman melapor kepada Presiden Republik Indonesia tentang perang Indonesia. Sebagai generasi muda, kalian harus mencontoh Bapak Panglima Besar Sudirman dengan semangatnya mereka melawan penjajah Belanda. Ini yang harus diingat oleh generasi muda. Ayo kita tuliskan di sana ya. dan sesuai dengan perintah siasat nomor 1 dalam menghadapi agresi Belanda kedua, Tentara Nasional Indonesia melakukan perlawanan semesta dengan mengikut sertakan rakyat. Nah, kalau ini diorama menggambarkan ketika serangan umum 1 Maret itu di Panguragan di sebelah utara, alun-alun utara. Nah, kalau rumah kakek sebelah sana itu dekat alun-alun itu barat lagi. Tapi sekarang sudah pindah. Nah, sekarang kita lihat di sana lagi yuk. Nah, di sini tempat pertemuan Panglima Besar Jenderal Sudirman ketika kembali di Yogyakarta. Kak, semuanya di ruangan ini tuh namanya siapa aja? Yang pakai jas panjang itu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Yang sebelah sini Wakil Presiden Muhammad Hatta. Yang di sebelah sana adalah Bapak Revolusi Bung Karno. Yang itu Bapak TB Simatupang. Dan yang sebelah terakhir adalah Bapak Soeharto. Nanti Sudah jelas. tenang, Tenang. simpan di memori. Ya. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia bukan pekerjaan yang mudah.
Perjuangan secara fisik dan diplomasi untuk mencapai cita-cita kemerdekaan telah mengorbankan begitu banyak darah dan air mata rakyat Indonesia saat itu. Sudah selayaknya anugerah kemerdekaan ini kita syukuri, dan pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang kita doakan serta kita kenang jasa-jasanya. Marilah kita mengeningkan cipta sebentar untuk mendoakan para pahlawan bangsa agar diterima di sisinya. Mengeningkan cipta mulai. Ruang Garbagraha adalah punya dari semua kerja keras dan usaha untuk mencapai kemerdekaan, yaitu berserah kepada Tuhan. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini. Tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang akan dihadapi. Museum Jenderal Sudirman didirikan pada zaman kolonial Belanda 1890. Setelah itu pada saat kolonial Belanda, gedung ini dipergunakan untuk pejabat Puro Pakualaman, yaitu Tuan Winceng. Museum ini menjadi Museum Sasmita adalah pada tanggal 30 Agustus 1982 yang diresmikan oleh Bapak Panglima Jenderal TNI Puniman. Memasuki Museum Sasmitaloka Jenderal Besar Sudirman, kita seperti dibawa masuk pada semangat patriotisme mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang membara dan tidak pernah padam. Ruangan ini adalah di mana Pak Dirman menerima para tamu-tamu. Jika ada tamu-tamu, Pak Dirman itu menerima tamu itu di sini. Ini adalah ruang tidur putra-putri Pak Dirman. Nah, ini tempat tidur kakak-kakak saya yang pada waktu itu berjumlah 5 orang. Ya. Dan ruang ini disambung dengan sebuah pintu, di mana ruangan ini adalah tempat
Bu Dirman dan Pak Dirman tidur, dan di sini dulu ada boxnya ya, box bayi. Karena kakak saya yang nomor 6 itu masih baby saat itu. Dan ini ada tempat sholat Pak Dirman sebelah sini, itu tempat sholat Pak Dirman, dan juga tempat ibu sambil kadangkala menunggu ibu putrinya sambil mengaji di sini. Dan kalau waktu senggang juga ibu sering menjahit, karena ibu itu pakaiannya semua adalah dijahit sendiri, beliau menjahit sendiri. Nah, ini tempat duduk Bapak dan Pak Dirman dan Bu Dirman pada waktu itu sambil bersantai di kamar. Terus ini ada kamar, di mana kamar ini adalah merupakan kamar tamu, di mana kalau saudara-saudara dari ibu datang ke sini adalah tidurnya di sini. Dan sebelahnya ini adalah ruang kerja dari Pak Dirman ya, di sini. Juga kadang-kala kalau menerima tamu-tamu penting itu Pak Dirman di ruangan ini juga. Di mana Pak Dirman pada waktu itu mundur dari rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Panti Rape, walaupun sebetulnya Pak Dirman belum diperbolehkan pulang oleh dokter, tapi memaksa untuk pulang ke dalam ini. Karena Pak Dirman melihat situasi yang genting di negara kita. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kalau diizinkan, aku ingin syahid sebagai prajurit di medan perang, bukan di atas tempat tidur. Pripun Pak Suwondo? Bapak memang harus banyak istirahat. Pripun Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Bu, aku kudu mangkat perang gerilya. Yen aku ora mangkat, Indonesia bakal dijajah londo meneh. Yen pancen ngono kersane Mas, aku nderek wae. Bu, aku mangkat. Mas-masanmu tak gowo. Tak nggo sangu mangkat. Negara iki durung duwe bondo. Nanging aku ora pengen dijajah londo meneh. Titip Bapak ya. Siap, Bu.
berawal dari rumah Jenderal Sudirman. Gerilya melewati jalur selatan. Rute gerilya Jenderal Sudirman dan pasukan membentang antara Yogyakarta, Wonosari, Pracimantoro, Wonogiri, Ponorogo, Trenggalek, Bendorejo, Tulungagung, Kediri, Warungbung, Trenggalek lagi, Panggul, Wonokerto, dan Sobo. Dari Sobo, Jenderal Sudirman menuju Yogyakarta melewati Baturetno, Gajah Mungkur, Pulo, Ponjong, Piungan, dan Prambanan. Beliau berangkat gerilya itu, di mana gerilya itu dijalani kurang lebih 1000 km. Jadi itu ditempuh dalam jangka waktu kurang lebih 7 bulan. Dan itu berjalan itu, Pak Dirman itu bukan lalu naik kendaraan, enggak. Itu jalan kaki, kalau enggak juga ditandu. Perjalanan beliau itu sangat berat sekali, dan dia bermangkas di Desa Sobo, Pacitan. Bapak pulang gerilya itu pada tanggal 10 Juli tahun 49. Karena pada saat itu Belanda itu menyampaikan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Belanda mau keluar dari Jogja jika Pak Dirman masuk kembali ke Jogja itu. Itu dilakukan pada tanggal 10 Juli tahun 49. Museum Sasmitaloka memiliki koleksi dan menyimpan narasi utuh tentang jenderal besar yang punya semangat nasionalisme luar biasa. Koleksi Museum Sasmitaloka Jenderal Besar Sudirman tidak hanya menampilkan koleksi yang terkait dengan perjuangan gerilya dalam merebut kembali kemerdekaan Indonesia, namun juga menampilkan koleksi pribadi yang mencerminkan bahwa Jenderal Besar Sudirman merupakan pribadi yang bersahaja, jujur, dan sederhana.
Koleksi penting lain yang dipamerkan di Museum Sasmitaloka adalah koleksi dari pertempuran Ambarawa. Pak Dirman saat itu berpangkat kolonel, turun langsung ke gelanggang dan memimpin anak buah melawan sekutu. Kepiawaian Pak Dirman menggunakan strategi perang terbukti membuat tentara sekutu yang dilengkapi persenjataan modern berhasil dipukul mundur. berada di Museum Sonobudoyo, Yogyakarta. Museum Sonobudoyo ini adalah museum pertama yang didirikan di Yogyakarta. Bangunan museum dengan arsitektur Jawa klasik, yaitu rumah joglo, yang kaya akan nilai sejarah dan budaya ini, didesain oleh Insinyur Thomas Carson, yang lalu diilhami oleh Masjid Kasepuhan Cirebon. Museum Sonobudoyo dulu adalah sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Yayasan ini berdiri di Surakarta pada tahun 1919 bernama Java Institute dengan beranggotakan orang asing dan pribumi. Dalam keputusan Kongres tahun 1924, Java Institute akan mendirikan sebuah museum di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 menghadiahi tanah bekas Syauren sebagai lokasi museum. Peresmian dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada hari Rabu Wage pada tanggal 9 Ruah 1866 Jawa dengan ditandai Condro Sengkolo kayu winayang ing Brahmono Buddha yang berarti tahun Jawa atau tepatnya tanggal 6 November 1935 tahun Masehi yang terukir pada dinding regol atau gapura Museum Sonobudoyo. Sonobudoyo berasal dari kata asana yang berarti tempat dan budaya. Jadi, Sonobudoyo diartikan tempat menyimpan benda-benda budaya. Saat ini, kita berada di depan bangunan museum yang berbentuk joglo. Terdapat gamelan slendro pelok yang bernama Kiai dan Nyai Riris Manis. Gamelan ini merupakan pemberian Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-6.
koleksi yang dipamerkan di ruang pengenalan ini adalah pasren atau kerobongan yang biasanya diletakkan di salah satu bagian rumah yang disebut sentong tengah. Pasren terdiri dari tempat tidur, bantal, guling, kasur, kelambu, sepasang patung loro blonyo, sepasang lampu jelupak, dan sepasang lampu robyong. Bagi masyarakat Jawa, pasren merupakan tempat untuk menyepi, berdoa, dan tempat di mana Dewi Sri itu diletakkan. Setelah dari ruang pengenalan, kita akan memasuki ruang prasejarah. Ruang ini berisi berbagai koleksi benda masa prasejarah yang menggambarkan cara hidup di masa itu, yang meliputi berburu, mengumpulkan, dan meramu makanan. Peralatan kapak batu serta sebaran manusia prasejarah juga ditunjukkan dalam peta. Ini adalah salah satu koleksi yang terdapat di ruang prasejarah, yaitu replika peti kubur lengkap dengan kerangka tulang manusia. Ruang klasik dan Islam adalah ruang yang selanjutnya kita lewati. Pada ruangan ini, penyajian koleksi dibagi menjadi 7 unsur kebudayaan universal, yaitu sistem kemasyarakatan, sistem bahasa, sistem religi, sistem kesenian, sistem ilmu pengetahuan, sistem peralatan hidup, dan sistem mata pencaharian hidup. Sekarang kita sedang berada di ruang batik. Di ruang batik ini kita bisa melihat berbagai macam motif batik yang ada di sini. Seperti diantaranya batik Sidomukti dan Sidoluhur beserta makna-maknanya. Tidak hanya itu, kita juga bisa melihat peralatan-peralatan tradisional yang digunakan untuk membuat batik. Dari sini kita bisa memahami bagaimana susahnya membuat batik itu. Di ruang wayang, ada koleksi berbagai jenis wayang yang menggambarkan berbagai cerita. Mulai dari Mahabharata, Ramayana, dongeng kancil, kisah para wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, dan wayang wahyu yang berasal dari Alkitab. Ruang topeng berisi berbagai jenis topeng dari Yogyakarta, Bali, dan Cirebon. Topeng tersebut biasa dipergunakan dalam cerita Panji, Mahabharata, serta tarian daerah.
dalam ruang Jawa Tengah ini dipamerkan berbagai ukiran kayu terkenal dari Jawa Tengah, yakni Jepara. Bentuk rumah joglo dan replika tandu dari Keraton Yogyakarta juga dipamerkan di sini. Benda-benda yang ditampilkan di sini terbuat dari tembaga, kuningan, dan perak. Benda-benda tersebut bisa berupa peralatan upacara, benda-benda fungsional seperti sendok dan garpu, dan benda-benda yang bersifat ornamental. Benda-benda yang terbuat dari emas hanya ditampilkan replikanya saja. Ruang ini terdapat banyak koleksi senjata, tetapi yang ditampilkan hanya yang terlihat unik, menarik, dan bentuk ragam hiasnya perlu dikenali oleh masyarakat, yaitu berbagai macam keris Jawa dan Bali. Ada juga wedung, kudi, celurit, tombak, serta senjata mandau dari Kalimantan. Selain itu, replika meriam dan senapan pada zaman dulu juga ditampilkan. Beragam mainan anak yang sering dimainkan di masa lalu seperti otok-otok, gasing, dakon, dan sebagainya. Pernah memainkan yang mana ya? Sayang sekali jika mainan-mainan ini menjadi punah dan kita tidak lagi tahu cara memainkannya. Bali, akan kita lihat berbagai hal tentang kebudayaan Bali mengenai upacara keagamaan dan peralatannya, patung Shiva, Wisnu, dan Brahma. Terdapat pula bentuk seni lukis dan seni pahat. Selain koleksi-koleksi Museum Sono Budoyo, kita juga bisa menikmati fasilitas umum yang ada, yaitu perpustakaan yang berisikan koleksi naskah-naskah Jawa kuno dan naskah-naskah berbahasa Belanda. Ada juga auditorium 2 lantai. Lantai 1 berkapasitas 75 orang dan lantai 2 berkapasitas 100 orang. Auditorium ini dapat dimanfaatkan untuk rapat, pelatihan, dan seminar.
Serta menikmati koleksi-koleksi yang berada di ruang pamer Museum Sono Budoyo, kita akan melihat koleksi-koleksi yang berada di luar, yaitu arca-arca peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha, serta meriam kuno peninggalan masa Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Hasil kebudayaan masyarakat di masa lalu merupakan hasil dari proses yang panjang. Peninggalan dalam bentuk apapun merupakan bentuk kearifan untuk menjaga keseimbangan di masyarakat. Kita harus berbangga karena negeri kita sangat kaya akan budaya. Tidak hanya memelihara, kita harus bisa memaknai nilai dan semangat dari budaya tersebut. Selamat datang di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Melalui video ini, Anda diajak untuk tur mengelilingi kompleks Istana Kepresidenan Yogyakarta secara virtual. Istana yang berada di jantung kota Yogyakarta ini juga dikenal dengan nama Gedung Agung. Ini adalah kantor dan kediaman resmi bagi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Istana Kepresidenan Yogyakarta merupakan istana kepresidenan terkecil di Indonesia. Luasnya hanya sekitar 4,3 hektar. Namun, istana ini memiliki cerita sejarah yang panjang dalam masa perebutan kemerdekaan Indonesia. Semula, Gedung Agung adalah kantor bagi residen atau pemimpin wilayah di masa kolonialisme Belanda. Gedung ini dibangun tahun 1824 atas perintah Residen Anthony Hendrik Smyser dengan arsitek Anthony Payen. Bangunan utama Istana Kepresidenan Yogyakarta berhadapan langsung dengan Benteng Vredenburg di sisi timur. Di dalamnya terdapat sejumlah ruangan penting kenegaraan. Ruang pertama yakni Ruang Garuda. Ruangan ini biasa digunakan sebagai lokasi penyambutan tamu-tamu dan seremonial kenegaraan. Di dalamnya berhiaskan lampu chandelier bertingkat serta lukisan-lukisan karya maestro. Ruangan ini juga menjadi saksi pelantikan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TNI oleh Presiden Soekarno pada Juni 1947. Bersisihan dengan Ruang Garuda, terdapat Ruang Sudirman dan Ruang Diponegoro. Ruang Sudirman juga menjadi saksi sejarah perjumpaan Presiden Soekarno dengan Jenderal Sudirman sekembalinya bergerilya. Keduanya adalah ruang tamu dan ruang rapat kenegaraan bagi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berikutnya adalah ruang makan VVIP sebagai lokasi perhelatan jamuan kenegaraan. Ruangan ini bersisihan dengan ruang kesenian. Sesuai namanya, ruang kesenian adalah sebuah ballroom besar berlantai marmer dengan panggung pertunjukan seni. Deretan wayang kuno dan gamelan warisan pemimpin negara disuguhkan di atas panggung.
Dalam komplek Istana Kepresidenan Yogyakarta juga terdapat bangunan wisma-wisma yang ditujukan sebagai akomodasi bagi rombongan presiden, wakil presiden, maupun tamu-tamu kenegaraan. Wisma-wisma tersebut antara lain Wisma Negara, Wisma Indraprasta, Wisma Sawo Jajar, Wisma Bumi Retawu, Wisma Jodipati, dan Wisma Sabta Pratala. Di sisi selatan istana terdapat sebuah museum yang didirikan di Gedung Seni Sono. Gedung bersejarah ini dulunya adalah jantung kesenian Yogyakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Museum Istana Kepresidenan Yogyakarta pada tahun 2014 setelah proses perancangan ulang. Kini, tempat ini menjadi museum yang menyimpan berbagai koleksi benda seni dari era Presiden pertama Republik Indonesia. Raden Saleh, Basuki Abdullah, Affandi, dan S. Sujoyono adalah sederetan nama besar pelukis yang karyanya terpajang di dinding museum istana. Juga ribuan benda seni lainnya berupa wayang, arca, patung, dan memorabilia kepresidenan. Dalam gedung yang sama, sebuah balairung dengan atap kayu berukir difungsikan sebagai ruang sidang kenegaraan. Di lain waktu, ruangan ini bisa diubah menjadi gedung opera dengan panggung pertunjukan di sisi barat. Sejak didirikannya, bangunan Istana Kepresidenan Yogyakarta telah dan masih menjadi saksi kepemimpinan para petinggi negara dari kolonialisme hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui program Istana untuk Rakyat atau ISTURA, kami berusaha mewujudkan suasana bersahabat bahwa istana adalah untuk rakyat. Istana bukan hanya simbol sebuah negara, tetapi rumah yang pintunya selalu terbuka dan bisa dikunjungi oleh rakyat. Terima kasih sudah berkunjung ke Istana Kepresidenan Yogyakarta. Itu tadi tayangan tentang beberapa museum-museum besar yang ada di Yogyakarta, seperti Museum Monumen Jogja Kembali, Jenderal Sudirman, Sono Budoyo, dan lain sebagainya. Kemudian setelah ini silakan anak-anak mengerjakan tugas yang sudah di-share di Google Classroom masing-masing. Terima kasih, itu saja dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.